Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawana ta'ala ta'ala wa ibadah wa istiqamah wa tasawwur miskin dan Rasulullah wa du'a ala huda wa dalala ala khair wa tiba amalihi wa qurbihi wa salawatuhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahlan wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ayyuhal muslimin Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian tentang Islam kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada khalifah keempat dari Daulah Umayyah, di mana untuk sekedar review, setelah wafatnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau telah menunjuk anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk diangkat sebagai khalifah sepeninggal daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa kekuasaan Yazid ini hanya sekitar 3 tahun, namun banyak sekali kontroversi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan yang singkat ini. Yazid juga hanya sebentar berkuasa karena ia meninggal di tahun ketiga setelah diangkat sebagai khalifah, di mana saat itu kalau kita melihat dari segi umur, Yazid ini usianya masih kepala 3. Saat dia diangkat sebagai khalifah, usianya sekitar 32 tahun. Otomatis dia memiliki anak yang masih kecil, dan memang anak tertua daripada Yazid bin Muawiyah pada saat ia wafat itu baru berusia sekitar 8 tahun, yang diberi nama Muawiyah Tsani. Jadi namanya sama seperti nama bapaknya, yaitu Muawiyah. Maka khalifah ketiga Daulah Umayyah itu adalah seorang anak yang usianya bahkan belum mencapai usia 10 tahun. Dan ini juga sebentar sekali. Ada yang mengatakan sekitar 3 bulan, ada yang mengatakan 40 hari, bahkan ada yang mengatakan hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan bahwasanya Muawiyah Tsani ini wafat pada saat dia masih menjadi khalifah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sebelum dia wafat, dia menyerahkan atau meninggalkan kursi kekuasaan. Yang jelas sampai sekarang hal itu masih menjadi misteri, penyebab daripada wafatnya Muawiyah kedua ini. Lalu kemudian dikarenakan saat itu adik daripada Muawiyah Tsani yang bernama Khalid itu masih usianya bahkan belum mencapai 5 tahun, sehingga kemudian dikatakan bahwasanya harus memilih yang lain dulu. Maka kemudian muncullah Marwan bin Hakam yang mengajukan dirinya dan disetujui, dikarenakan Marwan ini termasuk tokoh senior di keluarga Umayyah. Maka terpilihlah dia sebagai khalifah keempat, pengganti daripada Muawiyah yang kedua. Nah, namun pada saat dia sudah berkuasa, Marwan ini tidak menginginkan jabatan tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada keluarganya Sufyani. Dikatakan Marwan ini berbeda jalur dengan Yazid. Beliau dari keluarga dan garisnya berbeda. Oleh karena itu ia kemudian memutuskan untuk menghalangi Khalid, saudara Muawiyah Tsani, untuk menjadi khalifah dengan cara menikahi jandanya daripada Yazid bin Muawiyah.
atau ibu daripada Muawiyah Tsani. Nah, dengan begitu ia memiliki keabsahan untuk mengambil dengan alasan bahwasanya toh ini juga beliau juga adalah orang tua daripada Khalid. Namun karena satu dan lain hal, Marwan ini berusia pendek, dalam artinya kekuasaannya tidak sampai 1 tahun. Ia terbunuh. Versi yang paling kuat adalah mengatakan ia terbunuh dikarenakan kelakuannya sendiri, sehingga kemudian pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan. Namun pandainya Marwan bin Hakam ini, dia sudah menyiapkan pengganti jika terjadi sesuatu hal terhadap dirinya. Ia telah menetapkan seorang putra mahkota yang akan menggantikan posisinya begitu ia wafat. Maka putra mahkota tersebut adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini adalah sosok yang sangat menarik. Kalau kita lihat dari segi nasabnya ke ayahnya Marwan bin Hakam, ternyata dia masih termasuk garis keturunan daripada Quraisy, anak keluarga Umayyah. Sementara dari sebelah ibunya, yaitu Aisyah binti Muawiyah bin Mughirah bin Abil As bin Umayyah bin Muawiyah al-Quraisy, yang ibu daripada ibu Abdul Malik bin Marwan ini atau neneknya bernama Fatimah binti Abil al-Jabni yang terbunuh di Perang Uhud. Namun pada saat ia berusia sekitar 7 tahun, pada saat Fathu Makkah, saat itu semuanya sudah masuk Islam. Jadi dari sisi ayahnya dan sisi ibunya semuanya sama-sama sudah masuk Islam. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini memang memiliki perbedaan masa lalunya dibandingkan ayahnya. Kalau kita ingat, kalau kita kulik lagi, Marwan bin Hakam mengapa sebegitu posesifnya dengan keluarga Umayyah, sebegitu melindunginya? Karena memang pengalaman pada saat ayah daripada Marwan bin Hakam yang masuk Islam di masa perang Fathu Makkah, pada saat itu ayahnya ini masuk Islam, tapi Islamnya masih belum baik. Artinya dia masih ada kesombongan sifat-sifat jahiliyahnya, menganggap bahwasanya Bani Hashim itu tidak lebih baik dibandingkan Bani Umayyah. Oleh karena itulah ia sering sekali mengolok-olok Rasulullah, bahkan sering membocorkan rahasia-rahasia penting dan pembicaraan Rasulullah dengan para sahabat. Bahkan yang paling kurang ajarnya, ayah daripada Marwan bin Hakam ini sampai pernah berusaha untuk mengintip ke kamar daripada istri-istri Rasulullah untuk mencari aib untuk disebarkan. Maka oleh Rasulullah kemudian dihukum karena dia seorang muslim, tidak mungkin hukumannya adalah hukuman penggal. Maka Rasulullah memutuskan untuk mengusir keluarga daripada ayah Marwan bin Hakam itu keluar dari kota Madinah dan diasingkan ke kawasan Taif. Tidak boleh mendekat ke Madinah, tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari Madinah. Nah, maka ini berlaku di masa Rasulullah, kemudian di masa Abu Bakar, lalu di masa Umar. Jadi pengasingan itu berlanjut sampai masa Umar bin Khattab. Karena para khalifah tersebut, baik Abu Bakar dan Umar, melihat tidak ada urgensinya untuk mengampuni, karena tidak ada petunjuk untuk memberikan pengampunan terhadap keluarga ini. Barulah di masa Utsman bin Affan, dan itu menjadi salah satu poin yang diprotes oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Utsman. Keluarga ayah daripada Marwan bin Hakam beserta keluarga ini diampuni dan diperbolehkan untuk masuk ke kota Madinah kembali. Dan bahkan bukan cuma sekedar dikembalikan, bahkan diberikan seperti ganti rugi,
yaitu mendapatkan hak atas pajak pada wilayah tertentu. Bahkan Marwan bin Hakam sendiri diangkat sebagai sekretaris pribadi daripada Utsman bin Affan. Nah, ini yang cukup menarik perhatian karena dianggap sangat kontroversi sekali. Dan background inilah yang membuat kemudian Marwan bin Hakam itu sangat posesif sekali melindungi keluarganya. Bani Umayyah, dia sangat menguntungkan dan sangat menjaga daripada keluarganya karena merasakan susahnya kehidupan di masa pengasingan. Yang ada pada saat itu hanya keluarganya saja. Nah, pada saat mereka berada di kota Madinah di masa daripada Utsman bin Affan, lahirlah Abdul Malik bin Marwan. Tahun kelahirannya sama dengan tahun kelahiran daripada Yazid bin Muawiyah. Artinya pada saat itu keluarga Marwan ini di saat Abdul Malik bin Marwan lahir itu sudah tidak merasakan lagi tekanan ketika posisi mereka masih berada di pengasingan. Kalau mereka bilang kemudian Abdul Malik bin Marwan ini tidak memiliki trauma sebagaimana yang dirasakan oleh ayahnya. Bahkan dari segi pendidikan, Abdul Malik bin Marwan ini adalah satu sosok yang bahkan diakui keilmuannya, sangat ditunjukkan pemahamannya, bahkan dia masuk dalam kelompok fuqaha Madinah, orang yang paham tentang fikih dari orang-orang Madinah. Nah, salah satunya adalah Abdul Malik bin Marwan. Ada 4 orang yang diakui keilmuannya di masa itu dari kelompok anak muda, dan salah satunya adalah Abdul Malik bin Marwan. Karena yang luar biasa, ia ini menjalin hubungan yang baik dengan Abdullah bin Zubair, bahkan dengan mereka-mereka yang di kemudian hari akan bermusuhan dengan Abdul Malik bin Marwan. Dan kisah Abdul Malik bin Marwan ini akan terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase sebelum dia diangkat sebagai khalifah, di mana saat itu para ulama di masa itu menyebutkan, aku tidak menemukan orang yang paling zuhud, orang yang paling khusyuk, orang yang paling alim, orang yang sangat rajin sekali ke masjid, sangat rajin sekali membaca Al-Quran, melebihi Abdul Malik bin Marwan. Tapi kemudian hal itu berubah, yaitu setelah ia diangkat menjadi khalifah. Jadi ini menjadi hal yang menarik, karena pertanyaannya adalah apakah kekuasaan itu akan mengubah seseorang atau tidak. Karena Abdul Malik bin Marwan pada dasarnya background awalnya adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang memiliki keilmuan yang luas. Tapi bagaimana setelah dia menjadi khalifah? Insyaallah kita bahas pada pertemuan